Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang tips jualan di Shopee, yaitu bagaimana cara mulai jualan untuk produk baru atau toko baru yang belum ada ulasannya ya. Nah, tidak dapat dipungkiri kawan-kawan bahwa ulasan itu sangat penting dalam jualan online ya. Dalam hal ini Shopee yang sedang kita bahas. Nah, mengapa ulasan itu penting? Karena kalau kita beli di online, di Shopee khususnya, itu kan kita tidak melihat langsung barangnya ya, tidak megang langsung, tidak melihat langsung. Jadi biasanya kita akan melihat dulu penilaian-penilaian orang yang membeli sebelumnya terhadap produk itu ya, bagaimana ulasannya. Apakah sudah ada ulasannya atau belum, atau ulasan pembeli sebelumnya bagus-bagus atau jelek-jelek ya. Maka penting sekali segera membangun ulasan ketika kita baru mulai jualan di Shopee ya. Nah, cara tercepat untuk mendapatkan ulasan atau penilaian adalah dengan membeli sendiri atau family order atau friend order ya, minta bantu keluarga, minta bantu teman untuk membeli produk kita kemudian memberikan penilaian bintang 5 ya, seperti itu. Ini cara cepatnya ya. Cara FO halus ini sudah pernah kita bahas di video ini ya. Nah, namun pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas lagi cara membangun ulasan dengan FO, tapi kita akan menggunakan strategi yang lain, yaitu menggunakan strategi trik pancingan ya. Sebenarnya trik ini juga bukan rahasia umum ya, sudah jamak dilakukan oleh orang-orang di Shopee yang ingin mendapatkan ulasan tanpa fake order. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas trik pancingan yang efektif gitu ya. Nah, jadi tujuan kita di awal setelah kita bangun toko adalah yang penting ada penjualan dan dapat ulasan tanpa iklan. Mengapa? Karena kalau di awal-awal kita langsung iklan, belum ada penjualan, itu pasti boncos ya. Jadi tujuan kita pertama itu ada penjualan dan dapat ulasan dulu tanpa iklan, atau kalau kepepetnya pun kita harus iklan, iklannya itu minim ya. Setelah kita dapat ulasan, dapat penjualan, maka kita bisa mendatangkan penjualan untuk produk lain dari jalan produk yang sudah laku, yang sudah ada ulasannya tadi. Tujuannya itu mendapatkan penjualan dulu, kemudian dapat ulasan, kemudian baru bisa narik produk lain untuk ikut terjual. Nah, dalam menjalankan strategi trik pancingan ini, kita perlu ingat prinsip ya. Prinsip kata Mandra, prinsip. Kita baca pelan-pelan ya. Lebih hemat mendapat ulasan dari menjual rugi produk receh tanpa iklan daripada mencari ulasan dengan mengiklankan secara masif produk yang belum ada ulasannya sama sekali. Nah, contohnya seperti apa? Kita menjual rugi produk 15.000 menjadi 1.000, misalnya kita jual kaos kaki harga 15.000, kita jual 1.000, itu lebih mungkin terjual ya. Kemungkinannya terjual itu lebih ada daripada kita tetap menjual kaos kaki dengan harga 15.000 dengan berharap melalui kita iklankan sebesar 14.000 ya. Jadi kan kalau ini 15.000 dijual 1.000, kita rugi 14.000 ya kan. Nah, kita bandingkan dengan 14.000-nya itu kita gunakan untuk iklan. Nah, yang lebih mungkin terjadi terjual itu yang mana? Ya, yang ini ya kan. Yang 15.000 jadi 1.000. Sama-sama kehilangan duit 14.000. Kalau ini untuk rugi 14.000, kalau ini untuk bayar iklan, tapi lebih mungkin terjadi penjualan yang ini ya. Nah, prinsip yang kedua, kalaupun terpaksanya harus iklan, maka kombinasi harga receh nih 15.000 jadi 1.000 yang diiklankan, jadi 15.000 jadi 1.000 terus diiklankan, itu akan tetap lebih hemat biaya, waktu, dan energi daripada pure mengiklankan produk dengan harga normal
ya tetap dijual dengan harga 15.000 yang belum ada ulasannya ya. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya kita jual kaos kaki 15.000, kita jual 1.000, terus kita iklankan 10.000, itu sudah bisa ada kemungkinan laku. Tapi kalau kaos kaki itu harga 15.000 ya, tetap kita jual 15.000, kita iklankan 10.000, saya yakin belum akan terjual. 20.000 belum akan terjual, bahkan sampai 100.000 mungkin belum akan terjual karena belum ada ulasan ya. Nah, setelah kita tahu prinsip ini, kita lanjut. Nah, jadi intinya strategi dari trik pancingan itu tadi adalah menjual rugi produk receh yang sekategori dengan produk-produk yang akan kita jual. Misalnya, kita akan menjual kategori fashion baju-baju, maka kita akan menjual dulu produk pancingan yang harganya murah, misalnya kaos kaki ya kan masih sekategori fashion ya, yang harganya 15.000 kita jual rugi 1.000 misalnya. Jadi kita akan memakai produk pancingan yang murah untuk dijual rugi. Nah, selanjutnya sebelum kita membahas step-step bagaimana menggunakan strategi pancingan, kita harus tahu ketiga poin ini. Yang pertama, berdasarkan Seller Shopee Summit Conference beberapa waktu yang lalu ya, bahwa diketahui ternyata alasan orang belanja di Shopee itu karena yang pertama nyari murah, yang kedua nyari gratis ongkir ya. Jadi di Shopee itu jarang orang yang loyal ke suatu toko, ke suatu produk atau merek tertentu ya. Mereka hanya loyal ke harga murah dan gratis ongkir ya. Ya, ini sedikit berlawanan dengan prinsip-prinsip branding ya sebenarnya ya. Tapi inilah kenyataannya bahwa kalau di Shopee itu orang jarang yang loyal ke toko, produk, atau merek tertentu. Mereka hanya loyal ke murah dan gratis ongkir ya. Siapa yang bisa memberikan harga lebih murah dan gratis ongkir, maka orang akan lari ke situ ya. Maka poin kedua ini kan ditangkap oleh Shopee dengan iklan produk serupa ya. Jadi ketika kita membuka produk itu nanti di bawahnya itu ada penawaran, mungkin kamu juga, atau iklan rekomendasi dengan produk yang sama yang mungkin harganya lebih murah ya. Karena ada apa ya? Ada poin kedua ini. Kemudian yang ketiga, hal yang harus kita ketahui bahwa buat Shopee itu tidak ada anak emas ya, bahwa mungkin lebih lama lebih diutamakan, ada orang dalam lebih diutamakan, tidak ada. Buat Shopee itu ada 3 kriteria toko yang akan dinaikkan ya. Yang pertama yaitu siapa yang bisa mendatangkan pemasukan besar untuk Shopee, baik melalui iklan atau biaya admin. Kemudian siapa toko yang berpotensi mendatangkan pemasukan yang besar untuk Shopee di masa yang mendatang. Mungkin tokonya itu baru tapi grafiknya tiap hari itu naik. Maka tergolong toko yang berpotensi mendatangkan pemasukan yang besar untuk Shopee di masa mendatang, baik melalui iklan melalui admin. Kemudian yang ketiga yaitu toko yang bisa mendatangkan pengalaman belanja yang menyenangkan untuk konsumen. Tokonya bintang 5 semua ulasannya, sehingga membuat konsumen puas dan konsumen akan bercerita bahwa dia belanja di Shopee itu sangat senang, barangnya bagus, harganya murah, dan itu akan menjadi promo gratis untuk Shopee. Jadi buat kita yang toko baru tidak usah minder ya, karena buat Shopee tidak ada anak emas. Siapa yang memenuhi 3 kriteria ini dia yang akan naik. Jadi masih ada peluang buat toko-toko baru untuk naik. Nah, setelah kita mengetahui 3 poin ini, bahwa orang belanja di Shopee itu nyari murah dan nyari gratis ongkir, jarang orang yang loyal ke toko merek atau produk tertentu, kemudian bahwa tidak ada anak emas di Shopee, bahwa toko baru pun berpotensi, maka selanjutnya kita bisa masuk ke strategi bagaimana menggunakan strategi pancingan ya. Tapi sebelum kita masuk ke strateginya, kita wajib memahami hal-hal yang harus kita pahami sebelum kita dapat menjalankan strategi pancingan ya. Yang pertama, kita harus memahami cara, ini teknis ya, cara membuat harga murah dengan teknik harga diskon ya. Seperti ini misalnya. Nah, ini misalnya baju. Nah, baju. Nah, di sini nih. Bagaimana membuat harga murah, tapi murahnya itu karena sudah didiskon. Bukan yang polosan seperti ini ya, tadi ada polosan saya lihat. Bukan yang murahnya itu polosan begini, tapi ya ini murah tapi polosan, ini murah polosan, tapi murahnya itu karena harga coret ya.
Nah, bagaimana cara membuat harga diskon ini sudah pernah kita bahas di video ini ya sebenarnya. Tapi intinya cara membuatnya sekilas itu kita upload dulu produk dengan harga markup, baru setelah diupload nanti kita akan diskon melalui promosi toko ya, diskon toko ya. Seperti ini, pertama kita tambah produk baru. Jadi di sini nanti harganya kita markup dulu, baru setelah ini terupload nanti terus baru kita akan diskon melalui ini ya, melalui pusat promosi ini, kemudian melalui diskon ini, kemudian ini promo toko buat diskon. Nah, nanti produknya tadi yang sudah kita upload itu di sini ya, tambah produk itu kita diskon agar ketemu harga murah. Bisa dilihat di YouTube lah, banyak kalau teknis-teknis seperti ini gampang. Kemudian setelah kita memahami caranya, kemudian kita wajib daftarkan toko kita gratis ongkir. Cara daftarnya sebenarnya juga sudah kita bahas di video ini ya. Teman-teman juga bisa lihatlah di YouTube, banyak kok tutorial cara daftar gratis ongkir. Dan untuk saat ini lebih mudah lagi karena kalau kita daftar gratis ongkir otomatis dipaksa untuk daftar gratis ongkir ekstra juga. Artinya dengan pembelian 0 pun bisa memungkinkan untuk mendapat gratis ongkir ya. Entah 0 atau puluhan receh, pokoknya murah, beli murah pun bisa dapat gratis ongkir gitu. Kemudian poin yang ketiga yaitu kita atur dekorasi toko. Kali ini opsional ya, nggak wajib sih ngatur dekorasi ini. Dekorasi kalau bisa ya, kalau mau atur ya atur dulu sederhana dulu, tapi kalau ada waktu langsung dibikin bagus ya nggak masalah ya. Tapi ini opsional ya, karena orang jarang juga sih setelah ngeklik produk terus masuk lihat tokonya, yaitu nggak, jarang juga. Kemudian poin yang berikutnya yaitu jika memungkinkan di awal buat pengirimannya itu dari Jakarta ya. Nah, kalau dengan cara ini, kalau untuk yang di Jakarta beruntung ya. Nah, tapi kalau yang lokasinya pengirimannya dari Jawa mungkin akan nombok ongkir ya kalau kita atur lokasi pengirimannya dari Jakarta. Ya, tapi ini opsional ya. Poin 3 dan 4 ini opsional. Yang penting 2 poin ini. Pahami cara membuat harga murah dengan negara coret dan sudah didaftarkan gratis ongkir tokonya. Oke, kalau ini kita sudah pahami, kita langsung masuk ke strategi. Kita langsung action melakukan strategi pancingan. Step bagaimana melakukan penjualan dengan strategi pancingan. Yang pertama, kita harus menyiapkan produk pancingannya dulu ya. Yaitu kita nyari produk yang sekategori dengan produk-produk yang rencananya akan kita jual, yang harganya receh. Misalnya seperti di awal tadi kita mau jual produk-produk fashion ya, produk baju. Nah, kita menyiapkan produk pancingan, misalnya kaos kaki ya. Kaos kaki itu kan harganya murah ya, ada dari ribuan sampai yang mahal. Kita pakai yang harganya murah aja, 15-an ribu misalnya. Nah, setelah produk pancingan sudah kita tentukan, kita melihat-lihat toko lain ya, agar harga produk pancingan tadi itu paling murah ya. Caranya seperti apa? Misalnya seperti ini, kita mau jual baju, produk pancingannya adalah kaos kaki, maka kita cari dulu, kita lihat-lihat kaos kaki di toko lain. Nah, di sini kita cari yang ini ya. Nah, ini yang 10.000 ini ya, 12.000. Oke, mungkin yang akan kita jual adalah kaos kaki yang seperti ini. Ya sudah, nanti berarti kita harus di bawah ini ya. Kalau berani syukur-syukur malah 1.000 ya. Ingin selisihnya banyak banget ya, seperti itu. Nah, setelah produk pancingannya kita tentukan, harganya sudah kita dapatkan yang paling murah, selanjutnya kita upload produk pancingan itu tadi sebanyak 5 kali dengan cara meniru konten 5 produk yang sama dengan yang kita jual tadi ya, yang terlaris dengan harga murah ya. Jadi kita nyontoh, misalnya ini ya, kita mau jual produk yang seperti ini juga pancingannya, ya sudah, ini kita contoh ini, terus misalnya ini kita klik ya, contoh ini, ya sudah, kita upload dengan foto yang sama, judul yang sama, deskripsi yang sama ya, kita samakan persis, hanya harganya kita buat lebih murah, misalnya jadi 1.000, jadi 2.000, seperti itu. Terus
Kalau di HP lebih mudah sih sebenarnya di bawah ini. Nah, ini mana lagi ini yang paling murah nih. Ini kan sama bentuknya ya, kita cari yang sama, kita juga upload, kita untuk mana lagi yang sama, yang ini, untuk yang ini sebanyak 5 dengan foto, judul, deskripsi, mencontoh 5 produk terlaris yang sama ya. Jadi kita upload 5 kali si kaos kaki itu tadi. Nah selanjutnya setelah kita mengupload 5 kali dengan meniru konten 5 produk yang sama terlaris di Shopee, kita akan mengaktifkan paket promo combo ya, yaitu kita akan memasangkan produk receh ini tadi dengan produk lain di toko kita yang normal ya, yang harganya normal, dengan harapan ketika nanti orang itu membeli ini, dia akan juga tersugesti untuk membeli produk selain produk receh ya. Jadi dia akan memancing atau menarik produk lain melalui si produk receh ini ya. Cara ngaktifin produk combo hemat sudah pernah kita bahas di video ini. Tapi intinya sekilas kan masuknya di sini nanti. Seller center, beranda, pusat promosi, di sini diskon. Nanti di sini ada namanya combo hemat nih, di sini nih. Ini kita buat. Terus di sini ini kita nanti masukkan. Ini produk utamanya, ini nanti adalah kaos kaki atau produk pancingan kita itu tadi. Kemudian ini produk tambahnya, produk yang normal, harganya normal ya. Nanti kan tampilannya seperti ini ya. Misalnya ini. Terus nah setelah kita buka itu akan ada tawaran di bawahnya itu di sini nih. Beli combo hemat. Ini misalnya si kaos kaki tadi ya. Terus di sini produk-produk kita yang lain yang harganya normal ya. Dengan membeli ini paket combo dengan ini akan jadi lebih murah, akan menjadi harga coret kalau di paket combo kan ya, produk tambahannya. Seperti itu. Jadi nanti ketika orang beli ini itu ada kemungkinan juga tertarik untuk membeli yang ini. Yang produk tambahannya seperti itu. Oke, itu setelah kita aktifkan paket combo, kemudian akan kita biarkan dulu seminggu sampai 2 minggu tanpa iklan ya, kita biarkan. Kalau selama sudah kita diamkan seminggu sampai 2 minggu kok tidak ada penjualan secara organik, maka kita bisa bantu atau melakukan iklan serupa ya, iklan produk serupa, iklan rekomendasi maupun iklan kamu mungkin juga suka ya. Nah inilah 6 tahap untuk melakukan strategi teknik produk pancingan yang efektif. Nah selanjutnya kalau ini sudah kita lakukan ya tentunya kita evaluasi ya. Evaluasinya seperti apa ya. Kalau memang bagus si produk pancingan itu tadi laku terjualnya ya kita lanjut terus sampai dengan produk jagoannya ada penjualan dan ulasan yang dirasa cukup ya. Cukupnya seberapa relatif, nanti kawan-kawan bisa tahu sendiri. Kemudian kalau tidak bagus artinya si produk pancingan itu tadi juga tetap tidak laku setelah didiamkan 2 minggu, sudah diiklankan tetap tidak laku, maka ya sudah kita ganti saja produk recehnya. Misalnya tadi fashion, terus produk recehnya adalah kaos kaki, kita ganti jangan kaos kaki, mungkin celana dalam, mungkin sabuk, mungkin apalah ya, kita ganti lagi yang harganya receh juga. Kemudian kita ulangi langkah yang ini tadi ya, langkah ini tadi kita ulangi seperti dari awal ya, seperti itu. Kemudian jika nanti sudah dirasa cukup ya, ulasannya sudah cukup, maka si produk pancingan ini tadi kita kembalikan ke harga normal ya. Kaos kaki yang tadinya 15 kita jual 1000 sebagai produk pancingan. Kalau sudah ada yang laku, sudah ada ulasan banyak, maka si harga kaos kaki tadi kita kembalikan lagi ke 15.000 seperti itu. Selanjutnya jika dengan harga rugi, misalnya tadi jual kaos kaki 15.000 kita jual rugi 1.000, kok masih ada untung dari produk yang lain, misalnya baju kita profitnya tebel ya, bisa nutup kerugian dari jual rugi si kaos kaki tadi, maka ya sudah kita biarkan saja, nggak apa-apa. Hitung-hitung nambah traffic baik buat toko kita, buat produk pancingan itu sendiri maupun buat produk lainnya yang tadi dipasangkan
combo dengan produk pancingan. Seperti itu. Simpel ya, gampang ya. Nah, kalau ini sudah teruji ya, ini sudah jamak dilakukan oleh orang-orang, jadi ini bukan hanya pengalaman saya, sudah terbukti berhasil oleh banyak orang ya. Sudah jamak orang yang melakukan cara ini dan berhasil. Seperti itu. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di follow ya, di subscribe untuk mengetahui uploadan video selanjutnya. Kemudian jika tidak keberatan silahkan di share ya. 1 dari 3 hal yang akan kita bawa sampai dengan setelah kita tiada adalah salah satunya ilmu yang bermanfaat. Selama ilmu yang kita bagikan itu masih dimanfaatkan oleh orang lain, maka pahalanya akan tetap mengalir baik buat yang menyampaikan maupun yang menyebar luaskan. Oke, begitu dulu kawan-kawan. Semoga video kali ini bermanfaat. Kita ketemu di pembahasan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.